Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin وقيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sepekan kita berpisah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang sangat istimewa ini. Saking istimewanya tempat ini, ya, disebut Baitun min buyutillah. Ini salah satu rumah Allah. Saking mulianya tempat ini diberi nama masjid. Masjid itu berarti isim makan, ya, tempat untuk sujud. Perhatikan, alhamdulillah kita sudah memakmurkan masjid ini, ya, dengan ruku, sujud, tadallul, merendahkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam salat. Tadi mungkin ada yang tahiyatul masjid, ada yang qabliyah maghrib, ada salat maghrib, ada ba'diyah maghrib, ya. Kita makmurkan juga dengan zikir. Ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat Rasulullah ketika mengajari badui yang kencing di masjid. Mengingat peristiwanya, ya, ada badui kencing di masjid. Dan tidak usah aneh, pertama dia badui, belum ngerti tata masjid. Nabi SAW kala itu belum semegah masjid kita ini, baru areal tanah gitu jadi maklum gitu, ya. Kejadiannya tidak terlalu menghebohkan, karena pertama Yahudi dan masjid pada waktu itu belum ada keramik apalagi karpet. Kemudian setelah nyaris dikeroyok oleh para sahabat Nabi karena masjidnya dikencingin, ya. Nah, tapi Rasulullah melarang mereka, da'u, biarkan. Setelah itu Rasulullah didik badui ini, innama hadhil masajidu la tasluhu li syai'in minal qadari walal baul innama hiya li dzikrillahi wa tilawatil Quran. Ini adalah masjid, tidak layak ada kotoran dan air kencing sedikit pun. Ini adalah tempat tidak lain hanyalah untuk zikrullah wa tilawatul Quran. Alhamdulillah, ya, berkat taufik dari Allah, pertolongan Allah, di petang ini kita ruku sujud. Yang tadi pagi juga sudah kita awali ketika kita bangun tidur. Siang tadi juga kita sudah rukuk dan sujud asar. Dan mudah-mudahan sepanjang hayat kita ini kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, digerakkan hati kita untuk istiqamah menegakkan ibadah harian yang merupakan tiang Islam ini sampai akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali. Kita akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk melanjutkan telaah tafsir surah apa? An-Nazi'at. An-Nazi'at itu apa artinya? Kemarin sudah kita pelajari. Wan-nazi'ati gharqa, diambil dari kata atau kalimat yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
An-nazi'at, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nyawanya siapa? Yang dicabut nyawanya dengan keras, ditarik dengan kasar dan keras. Nyawanya siapa? Orang-orang kafir. Adapun nyawanya orang-orang mukmin, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini nyawanya orang-orang beriman. Tayyib. Sampai ayat berapa kemarin? Baru ayat 2 ya. Tayyib. Kita lanjutkan ikhwatal iman. Silakan antum buka halaman 24. Kita baca terjemahannya dulu ya, baru nanti saya bacakan kitab aslinya insyaallah. Was-sabihati sabha, firman Allah Ta'ala, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, yakni malaikat yang naik dan turun di angkasa secara bergantian. Fas-sabiqati sabqa, firman Allah Ta'ala, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, yakni mendahului yang lainnya dalam melaksanakan perintah Allah dan mendahului setan dalam menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah sehingga tidak dicuri oleh mereka. Fal mudabbirati amra, firman Allah Ta'ala, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, yakni malaikat yang bertugas mengatur berbagai urusan langit dan bumi, seperti hujan, tumbuh-tumbuhan, angin, laut, janin, hewan, surga, neraka, dan yang lainnya. Ya, sampai situ dulu saya bacakan aslinya. Sumpah-sumpah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan para malaikat berakhir pada ayat 5 ya. Ayat 6 nanti sudah beda lagi masalahnya. Baik. Was-sabihati sabha. Was-sabihat, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ay al-mutaraddidati fil hawa su'udan wa nuzula, yang mondar-mandir di angkasa, yang naik dan turun. Tadi apa terjemahannya? Ya, malaikat yang naik dan turun di angkasa secara bergantian. Baik. Antum percaya dengan malaikat? Hah? Bagaimana kalau ada orang Islam tidak beriman dengan malaikat? Ya. Gimana? Kita lacak dulu. Al-imanu bil malaikah itu kedudukannya dalam Islam apa? Ya, min arkanil iman, ikhwatal iman, salah satu rukun iman. Jadi kalau ada orang Islam nggak percaya dengan malaikat atau bermasalah imannya dalam masalah malaikat, berarti ini ada masalah pada usulul iman, nggak main-main ya. Kalau misalnya sekarang ada orang ya sholat rajin sholatnya, tapi dia membuat pernyataan saya tidak percaya adanya malaikat, Allahu Akbar, ini bukan masalah sepele ya, karena rukun iman kepada malaikat itu min arkanil iman. Kemudian apa yang kita imani tentang malaikat setelah kita yakin atau mengetahui, kemudian akhirnya yakin seyakin-yakinnya bahwa al-imanu bil malaikah adalah ruknun min arkanil iman. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Bahkan kalau kita urut berdasarkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu nomor 2. Benar ya? Nomor 2 kan? Mana buktinya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan atau permohonan Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, jelaskan atau beritakan kepadaku tentang iman. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi. No, ketemu di sini ini. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Berarti jelas salah satu rukun iman. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan antum tidak usah
berpikir apakah jawaban Rasulullah ini benar. Kalau kita merujuk ke hadis Jibril alaihissalam, hadis Jibril ya, dikenal hadis Jibril karena waktu itu Jibril itu datang dalam menjelma dalam sosok laki-laki yang sangat istimewa penampilannya. Nah, bajunya putih bersih, rambutnya hitam pekat. Nah, baik, duduk di depan Rasulullah dengan begitu santunnya, ya, mengajukan pertanyaan yang pertama, akhbirni anil Islam, dijawab oleh Rasulullah. Kedua, tentang iman. Ya. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam memberi penilaian, sadaqta, Anda benar. Jadi ini sudah final, kebenarannya itu udah nggak perlu antum pikirkan lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di dalam diri kita ini ada iman yang sahih, iman yang benar, ada akidah sahihah yang pokok-pokoknya adalah 6 perkara ini. Ya. Kemudian isinya apa? Iman kepada malaikat itu berarti mengimani semua yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang malaikat, dan semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang malaikat. Itulah materi iman kita, tidak keluar dari itu. Ya, ini sebagian ulama ahli tafsir mengartikan mulai dari wan nazi'ati gharqa sampai fal mudabbirati amra. Jadi ayat 1 sampai 5 itu adalah malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, yang mencabut nyawa dengan halus, yang yang mondar-mandir, turun dan naik di angkasa ini. Ya. Kemudian yang keempat, fasabiqati sabqa. Fasabiqati, demi malaikat yang mendahului apa? Li ghairiha, mendahului yang lainnya. Sabqan, fatabadara li amrillah, maka mereka bersegera melaksanakan perintah Allah. Kita kenal apa bedanya manusia dengan malaikat. Kalau manusia itu dari sisi ketaatannya, keimanannya kan macam-macam ya. Manusia itu kalau dipetakan secara global dari sisi keimanannya itu ada mukmin, ada kafir, ya, ada munafik. Mukmin itu mukmin sejati, kafir ini kafir tulen, munafik ini yang ada di tengah-tengah, ngaku-ngaku mukmin tapi sejatinya. Kalau dari sisi pengesaan Allah atau tidaknya, ada yang muwahhid, ada yang musyrik, ada yang menyekutukan Allah, ada yang mengesahkan Allah, ada yang menyekutukan Allah, ya kan? Dari sisi kebaikannya ada yang soleh, ada yang apa? Lawannya soleh apa? Taleh, taleh ya, pakai ta, taleh. Salih, taleh. Ya. Taib. Tapi kalau malaikat semuanya adalah hamba-hamba Allah yang taat, ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi kalau kita yakini seyakin-yakinnya kalau suatu tugas itu diamanatkan oleh Allah kepada malaikat, sudah pasti beres. Dan urusan-urusan kita ini banyak ditangani oleh malaikat. Ya, meskipun gaib, tapi manusia itu malaikat itu kita yakini punya hubungan yang sangat kuat dengan kita. Dulu yang meniupkan ruh kita ke dalam janin waktu kita masih di rahim kandungan ibu, itu siapa yang diperintah oleh Allah? Malaikat kan, yang menulis takdir yang akan terjadi pada diri kita masing-masing, malaikat. Ya, yang mencatat nyawa amal kita, perbuatan kita setelah kita memasuki usia balik, malaikat. Ya, yang mencabut nyawa kita, malaikat. Ya, nikmat Allah yang paling istimewa itu wahyu, Al-Quran. Dari Al-Quran nanti ada pasangannya As-Sunnah, itu juga malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau di total gitu ya, hubungan malaikat dengan kita
Ini menurut iman ya, menurut akidah kita. Bukan tidak bisa kita lihat secara kasat mata atau dengan berdasarkan penginderaan kita, nggak bisa. Tapi ini berdasarkan iman, yaitu membentang semenjak kita belum lahir sampai kita mati, sampai nanti di akhirat. Ya. Yang mencabut nyawa malaikat, yang membawa nyawa seseorang malaikat. Tergantung nyawanya ini nyawa orang soleh apa orang bejat, ya, atau orang kafir. Ya. Kemudian apalagi yang menguji di alam barzah. Siapa itu yang masyhur sudah kita ketahui, bahwa bahkan kalau kita ini belajar agama ini ketahui ini sebelum disunat biasanya itu. Maksudnya waktu kecil, malaikat mungkar nakir. Materi pertanyaannya apa? Nah, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk. Masya Allah, itu sudah dibocorkan oleh Rasulullah, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dihadapi mayat di alam barzah. Tapi sekarang ini banyak orang tidak peduli, ya. Ketika fokusnya sekarang ini dunia, itu kadang-kadang sampai lupa mati, semangatnya itu Masya Allah masih menggebu-gebu, dan juga lupa apa yang akan dihadapi nanti ketika mati di alam barzah. Padahal dari pertanyaan ini, ya, itu akan menentukan adzabul qabr atau naimul qabr. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, ya, kalau ada ulama-ulama yang mengingatkan kita tentang masalah ini. Kenali Allah, kenali Islam, kenali Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat, ya. Sampai nanti juga yang menunggu penghuni neraka, calon-calon penghuni neraka di gerbang neraka, itu juga siapa? Malaikat. Sebaliknya yang menunggu di gerbang surga juga malaikat. Jadi gaib. Tapi kalau kita kumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, ternyata malaikat ini punya hubungan yang sangat erat dengan kita. Itu baru sebagiannya yang saya sebutkan, ya. Termasuk ini ucapan-ucapan kita, perbuatan kita tuh yakin kan dicatat? Yakin kan kita ini punya buku catatan amal? Bahkan nanti turunannya buku ini satu saat nanti akan ditebarkan, satu saat nanti diterima oleh pemiliknya. Saat menerima catatan amal ini ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Jadi dalam akidah kita golongan kanan dan kiri itu persoalan yang sangat serius. Yaitu persoalan ashabul yamin adalah orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, karena catatannya bagus, orang-orang beriman, berisi dengan kebaikan-kebaikan. Adapun orang kafir jelas, ya, akan menerima dari tangan kiri. Ini begini-begini akidah, bukan sekedar pengetahuan, keyakinan, ya. Mungkin orang di luar kita itu yang ngeledek-ngeledek kita, aduh orang Islam itu ono-ono wae keyakinannya, nggak apa-apa. Antum beragama pengen dipuji semua orang, pengen diserestui semua orang, gak mungkin, ya. Bahkan kadang-kadang orang itu sebatang kara dia mempertahankan keyakinannya di tengah-tengah orang yang tidak punya keyakinan seperti dia, ya. Taib. Perhatikan baik-baik. Sampai di sini ini masih masalah malaikat, ya. Taib. Wa tasbiqus syayatin fi isalil wahyi ila rusulillah, dan mendahului setan-setan dalam mengantarkan atau menyampaikan wahyu kepada utusan-utusan Allah. Ini tentunya ketika masih ada apa? Masih ada apa? Wahyu. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, ya udah. Dan antum tidak perlu tanya, atau tidak perlu dibahas, Jibril sekarang ngapain ya? Pensiun. Cukup penjelasan iman kita terhadap masalah-masalah gaib itu cukup yang dikabarkan oleh Allah. Aminul wahyi, Jibril, ya. Taib. Hatta la tastariqahu, sehingga setan itu tidak bisa mencurinya atau membegalnya, ya. Ya. Kalau ada orang menggoyang-goyang akidah antum yakin Quran itu benar-benar asli, tidak ada perubahan, tidak beda sedikit pun dari ketika diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, ini begini-begini nih rawan gangguan loh, ikhwatal iman, ya. Musuh-musuh Islam itu dari dulu yang materi yang
dustakan. Pertama tauhid, la ilaha illallah, mereka menolak mentah-mentah. Bahkan orang-orang musyrik itu aneh, merasa aneh, masa Tuhan cuma satu. Nah, nabi, kenabian, kita meyakini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi al-Hashimi, ya, itu adalah yakin seyakin-yakinnya hamba Allah dan utusannya. Dalam Al-Quran itu ada sepenggal ayat subhanallah yang jelas gamblang, Muhammadur Rasulullah. Kita yakini ini kalamullah, firman Allah. Itu nggak usah mahir nahwu sampai hafal Alfiyah bin Malik atau apalah, ya. Orang ngerti sedikit bahasa Arab, Muhammadur Rasulullah itu mubtada khabar. Udah kalimat sempurna. Muhammad adalah utusan Allah, selesai. Tapi orang-orang yang tidak beriman, subhanallah, bukan hanya sekedar mengingkari beliau utusan Allah, mengatakan gila, majnun, dibela oleh Allah, ditepis tuduhan ini, wa ma sahibukum bi majnun. Ya, ada yang mengatakan syair, penyair Nabi Muhammad itu, padahal Quran itu beda banget dengan syair. Ya, ya, syair-syair jahiliyah itu masih abadi di kitab-kitab lughah itu, di bahasa. Tapi tidak ada orang yang membaca syair jahiliyah itu seperti membaca Al-Quran. Bahkan profesor-profesor sastra Arab itu, yang muslim itu, tidak mungkin mereka itu tiap hari membaca syair-syair kalian karya sastrawan hebat itu. Tidak ada. Tapi kalau Al-Quran dibaca tidak pernah membosankan. Maka kita kalau memuji-muji Al-Quran itu salah satunya lah la tamallu sama'u. Iya ya, tidak membosankan mendengarnya. Ya. Antum ada nggak perasaan tadi Ustadz Nasir ini baca Fatihah, selang beberapa menit lagi, kurang lebih 20 menit lagi, nanti beliau baca Fatihah lagi. Antum pernah bosan nggak? Ustadz Nasir apa-apaan sih Fatihah melulu? Nggak pernah. Subhanallah, ini keajaiban, ya. Bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah itu banyak banget. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, saya tidak percaya. Kita kasih jawaban. Saya yakin malaikat yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat yang perkasa, malaikat yang amanah. Jadi ayat yang dibawa dari haribaan Allah menuju Rasulullah pasti beres. Beda kalau misalnya aminul wahyi ini orang, ya, apalagi kayak pengantar paket itu, bisa kececer, bisa dibegal, macam-macam. Begini-begini tolong dipikirkan. Jadi kalau beragama itu jangan iseng, kokoh, kuat, ya. Iman kepada Al-Quran itu, Al-Quran kitabullah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat aminul wahyi Jibril. Jibril itu malaikat yang perkasa, ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai hari ini kita yakin Quran itu asli, tidak mungkin ada ayat yang bisa dikurangi dan tidak mungkin ada ayat yang bisa ditambahan, yang bisa disisipkan. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Dan bukti Allah menjaga Al-Quran itu luar biasa. Anak-anak itu kecil gitu ya, itu ada yang hafal 30 juz, ya. Tidak usah di pesantren Kudus yang sangat terkenal dengan Qurannya. Di Kudus itu ada pesantren Quran tuh anak namanya Yambu'ul Quran. Dulu ini adalah dirintis oleh Mbah Arwani. Semua orang menyebut di daerah saya itu Mbah Arwani rahimahullah. Di Rawalumbu itu kemarin saya lihat, saya lagi berangkat ke suatu masjid taklim ini, ada spanduk di pinggir jalan, takhtim hafalan Al-Quran 30 juz bil ghaib, anak umur 9 tahun. Tidak usah keluar dari Rawalumbu. Di Rawalumbu itu ada istilah kita itu rumah tahfidz ya, sekarang kan banyak. Itu kemarin ada spanduknya, subhanallah, 9 tahun hafal 30 juz. Dan kalau dikumpulkan se-Indonesia itu ribuan anak 9 tahun, 10 tahun hafal. Luar biasa. Apalagi surah-surah penting ya. Al-Fatihah kita semua hafal kan, berarti ikut jaga Al-Fatihah. Kalau ada orang rusak Al-Fatihah itu Masya Allah semua orang tahu ini ngaco ini, gitu kan. Nah, ayat kursi, alhamdulillah sebagian besar kita hafal ayat kursi.
Mau tidur baca ayat kursi, zikir pada sholat baca ayat kursi, subhanallah. Kalau baca malam hari dilindungi oleh Allah dari setan sampai pagi. Ya, al-ikhlas, masya Allah, al-ikhlas. An-Nas, hampir semua kaum muslimin hafal. Ya, ada yang hafal 30 juz, hafal yang surat-surat pendek ad-duha sampai An-Nas, ada yang hafal semua. Rata-rata orang Islam hafal surah Al-Fatihah, ya, masya Allah. Nih, jadi kadang-kadang musuh-musuh Islam itu menyerang kita itu dengan tashkik namanya, membuat kita ragu-ragu terhadap masalah-masalah yang seharusnya kita yakini. Ya. Fal mudabbirati amra, ini apa namanya, sudah selesai ya di sini ya. Antum ingat kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak ibunya, ini umur 6 tahun ya, sekitar 6 tahun, untuk ziarah ke makbarah bapaknya namanya Abdullah di Madinah. Itu kan pulang dari Madinah, Aminah itu wafat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, yatim piatu itu umur 6 tahun. Ya. Kalau kita sudah berbicara masalah ini, pasti ada nama tokoh yang dicatat dalam sejarah. Siapa yang menemani Aminah bersama Rasulullah di saat itu masih kecil, belum Rasulullah, menemani Muhammad bocah, masih bocah. Ya kan, beliau itu Rasulullah kan setelah umur 40 tahun ya. Beliau apa namanya, ibundanya wafat. Antum ingat gak namanya siapa? Ummu siapa? Aiman ya, Ummu Aiman. Ya. Ummu Aiman itu dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu setelah Rasulullah wafat, mereka itu mengunjungi Ummu Aiman karena Rasulullah itu juga sering mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman nangis ketika Abu Bakar dan Umar datang. Ya. Yang ditangisi apa? Bukan karena Rasulullah wafat, itu mah sudah wajar. Tapi dengan wafatnya Rasulullah itu yang menyebabkan Ummu Aiman nangis adalah wahyu sudah terputus, sudah tidak ada wahyu lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita mendapatkan tafsir di sini tadi, fassabiqati sabqa, malaikat yang mendahului dengan kencang itu diantaranya adalah tafsirnya di sini malaikat yang mendahului syaitan yang ingin merampas ayat Al-Quranul Karim yang dibawa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai itu. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya. Al malaikatul ladzina wakkalahumullahu an yudabbiru katsiran min umuril alam, yaitu malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengurus banyak urusan-urusan alam semesta ini. Al-alawi was-safali, ya, yang atas maupun yang bawah, maupun maksudnya langit dan bumi. Minal amtar, ini perkara-perkara atau urusan yang diserahkan kepada para malaikat. Al-amtar, urusan hujan, wan nabat, tumbuhan, wal asjar, pepohonan, wal riyah, angin, wal bihar, laut, wal ajinnah, janin, wal hayawanat, hewan, wal jannah, surga, wan nar, neraka, wa ghairu dzalik. Nah, ini menarik ikhwatal iman. Kadang-kadang ada orang itu bertanya begini, Allah kan maha kuasa ya, tapi kenapa alam semesta ini tidak diurus sendiri oleh Allah ya, tapi ditugaskan kepada para malaikat? Sebenarnya sih kalau orang Islam ya yang sudah terdidik itu tidak boleh bertanya seperti ini ya, menggugat Allah, menanyakan Allah kenapa, mengapa, itu tidak mungkin bagi orang yang sudah mengenal Allah. Itu termasuk su'ul adab. Tapi kan kadang-kadang tingkat keislaman orang itu beda-beda gitu kan, bahkan kadang-kadang kita ngadepin orang di luar Islam, tapi aslinya kalau orang sudah apa namanya, sudah faham, sudah menyerap tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, itu tidak mungkin dia bertanya. Jangankan kepada Allah, kepada orang aja kita tidak, kadang-kadang sangat tidak sopan kalau kita bertanya mengapa, kenapa ya.
untuk urusan-urusan apa? Pribadi ya. Pak Yadi misalnya tanya, Pak Yadi, kenapa sih sampean kok istrinya itu, wanita itu? Kenapa enggak lain? Kalau orang urusan istri ditanya begitu, kalau tipe orang yang berani orang, mungkin digampar kan? Karena ini urusan pribadi, saya mau nikahin istri saya, itu urusan saya. Orang saya mencintanya sama dia, ya kan? Atau kadang-kadang tidak usah urusan istri, mungkin urusan-urusan sepele. Kita ini kan punya punya kebebasan untuk memilih. Sendal aja misalnya, sendal. Kenapa sih kamu pilih sendal itu? Hah? Warna yang coklat atau begini kan namanya orang apa? Orang apa ini? Usil kan? Orang nggak punya tata krama kan? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau kadang-kadang ke misalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya wewenang namanya presiden untuk memilih siapa? Menteri-menterinya kan? Maka banyak menteri yang sebagian orang itu tidak setuju, tapi apa urusannya? Ini kan urusan beliau. Nah kalau begini nih sampai kiamat gak bakalan beres kalau kita ditawarin, kamu setuju nggak kalau saya ngangkat menteri ini? Apalagi ratusan juta orang, gak mungkin selesai. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah, kenapa urusan wahyu itu Allah serahkan kepada, bukan begitu ya akhi. Apa yang Allah yaf'alu ma yurid, Allah itu berhak melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala itu seluruh perbuatannya adalah dairatun, berkisar antara ilmu, hikmah dan adil ya, tidak mungkin. Beda dengan manusia, banyak yang semau-maunya akhirnya berbuat zalim, ya kan? Justru hikmahnya begini, wallahu taala alam ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menugasi berbagai macam tugas kepada malaikat dan semuanya beres, tidak ada yang bisa durhaka kepada Allah, ini menunjukkan sultah, kekuasaan Allah yang sangat absolut di alam malaikat. Menunjukkan ini tidak bertentangan dengan kemahakuasaan Allah. Justru kita ketika melihat banyak hal-hal yang ditugaskan kepada malaikat dan ternyata malaikat ini semuanya menjalankan tugasnya dengan sempurna, menunjukkan di alam malaikat sana ya kemahakuasaan Allah itu absolut ya. Baik, berikutnya ikhwatal iman, para ulama ahli tafsir mengatakan sumpah itu kan faedahnya litakid. Sumpah itu untuk memperkuat sebuah berita. Makanya sumpah itu tidak akan sempurna kalau belum ada jawabul qasam. Istilahnya jawabul qasam ya. Kalau dalam bahasa kita itu isi sumpah, berita yang diperkuat dengan sumpah. Saya ambilkan contoh. Saya ngomong misalnya bertubi-tubi saya sumpah demi Allah. Antum penasaran ini Ustadz mau ngomong apa? Saya sumpah lagi demi Allah sampai 10 kali saya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Pasti antum nunggu-nunggu, Ustadz kok dari tadi sumpah mau ngomong apa, mau menyampaikan apa gitu kan? Nah nih apa namanya, sumpah itu tidak akan menjadi sempurna sebelum ada jawabul qasam. Nah jawabul qasamnya ini sebagian ulama menyatakannya itu tentang hari kiamat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan, dan seterusnya, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan dulu di dunia ya. Karena surah ini makkiyah dan persoalan yang paling diingkari oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir itu adalah masalah kebangkitan. Dalam teori komunikasi ya, itu kalau mustamiknya itu percaya, antum tidak usah sumpah. Maka kenapa penegasan masalah-masalah akhirat, masalah apa namanya surat-surat juz amma ini banyak sekali sumpah-sumpah? Karena iman kepada hari akhir yang mereka diwajibkan untuk mengimaninya itu mereka anggap mustahil. Bayangkan, Al-Quran mengajarkan tentang adanya akhirat tapi mereka menganggap itu tidak mungkin, itu mustahil. Maka diperkuat bukan hanya satu, diperkuat dengan sederet sumpah. Seperti surah Asy-Syams, wasyamsi
wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Berapa banyak sumpah Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Karena ketika orang itu diajari untuk mensucikan jiwanya, meninggalkan kesyirikannya menuju iman, itu alat banget. Maka untuk masalah ini Allah lambari, Allah perkuat dengan sekian banyak sumpah, termasuk dalam surah ini. Ya, jadi kesimpulannya setelah sampai ayat 5 ini, sebagian ulama menyatakan bahwa muqsamu alaih, al-muqsamu alaih, berita yang diperkuat dengan sumpah yang berderet ini adalah tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu hak, hari kebangkitan itu hak, hasyr itu hak, kemudian apa lagi? Setelah hasyr hisab itu hak, mizan penimbangan amal itu hak, jaza itu juga hak, surga neraka itu hak. Ini orang Islam, ya, dia punya keyakinan, untaian keyakinan. Bahkan kalau itu tadi saya hitung baru dari kebangkitan, ya. Sebelumnya ini masih banyak. Antum percaya mati enggak? Al-mautu haq. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Nah, su'alul malakain atau terkenal dengan fitnatul qabr, ujian di alam barzakh hak. Kalau antum enggak yakin berarti enggak ahlus sunnah. Ya, kalau mengingkari adab kubur, banyak firqah-firqah selain firqah yang menyimpang itu yang mengingkari adanya adab kubur. Ya. Adabul qabr hak, naimul qabr hak. Nah, semuanya ini adalah keyakinan ikhwatal iman, ya. Kemudian tadi dari kebangkitan sampai akhirnya surga dan neraka. Bagi orang di luar Islam, sekali lagi mungkin menganggap orang Islam itu ada aja. Hidupnya itu aneh-aneh, iman ini, yakin ini, yakin itu, yakin ini. Iya, memang imannya orang Islam itu unik. Karena apa? Iman itu sebagian besar terkait dengan perkara-perkara ghaibiyat. Sementara manusia itu umumnya hanya percaya dengan yang bisa dijangkau oleh panca indera. Kalau orang Islam tidak mungkin jadi muslim kalau dia tidak percaya perkara-perkara gaib. Tapi ini bukan bodoh, ya, bukan tolol. Ini adalah hidayah. Karena yang kita imani itu bukan sembarang diceritai orang ada ini, ada itu, kalau itu benar orang tolol, orang bodoh. Apalagi di zaman sekarang. Ya kan, banyak orang-orang bohong kemudian kita gampang percaya, bodoh kita. Orang muslim itu imannya adalah mengimani apa yang diberitakan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi kita ini ilmu istimewa yang kalau tidak dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah kita tidak akan tahu, tidak akan jangkau. Sejenius apapun orangnya tidak akan tahu. Itulah hebatnya perkara gaib, dan itu menjadi sifat pertama orang bertakwa. Nih ya, kadang-kadang orang berbicara takwa itu sisi akhlaknya, takwa itu yang pemaaf, yang dermawan, betul. Tapi yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Kadang-kadang ada orang bicara takwa itu nggak melibatkan sholat, tapi cuman melibatkan ihsannya kepada orang, dermawan. Loh, kecolongan lah kita. Mana mungkin ada orang bertakwa tidak sholat. Dalam awal surah Al-Baqarah, nah, kalau kita mencari sifatul muttaqin itu dipaparkan setelah kita selesai Fatihah. Surah Al-Fatihah itu langsung awal Al-Baqarah. Mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau ada yang merujuk kepada Ali Imran 133 dan seterusnya itu, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau dimulai dari sini, awas, berarti enggak cermat. Ada sifat-sifat yang tidak terakomodir, justru itu disebutkan oleh Allah pada permulaan surah Al-Baqarah. Ya. Salat ikhwatal iman. Kalau hari ini ada dai, ya, dai mengajarkan salat, ya, itu berarti ini dia menyambung lidah Rasulullah SAW.
Kalau kita benar-benar cinta Rasulullah ya, itu tolong ingat baik-baik. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah nafasnya sudah tersengal-sengal. Ya, itu wasiat terakhir Rasulullah adalah as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Nih, untuk siapa saja yang mengaku cinta Rasulullah, buktikan dengan memenuhi wasiatnya. Salah satu wasiat Rasulullah adalah ibadah harian 5 kali sehari. Omong kosong kalau orang itu ngaku cinta Rasulullah, muji-muji anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, tapi nggak sholat. Omong kosong. Karena seharusnya kita bukti cinta kita kepada Rasulullah itu adalah menaati beliau, ya, termasuk wasiatnya. Baik. 2 ya yang diwasiatkan Rasulullah, sholat dan hamba sahaya. Sholat ini berarti mewakili hablum minallah, hamba sahaya itu mewakili hablun minannas. Yang disebutkan oleh Rasulullah itu hamba sahaya. Antum semua, kita semua di sini dan seluruh kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke hari ini tidak ada yang punya hamba sahaya. Yang ada dalam kehidupannya itu orang-orang yang derajatnya sangat mulia. Ibu, ya, terutama ibu ya, ibu, bapak sampai pembantu. Atau kadang-kadang setelah ibu dan bapak ini ada istri. Kalau terhadap hamba sahaya saja, Rasulullah perintahkan kepada para sayyid, para tuannya untuk berbuat baik. Bagaimana kita dengan istri kita? Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kita ini bisa menjadi orang hebat menurut penilaian Rasulullah kalau kita itu baik terhadap keluarga. Keluarga itu siapa? Istri kan pertama. Istri itu ada maksimal berapa? 4 dalam satu waktu, ya, anak dan seterusnya. Jadi ini yang kita pelajari nanti berikutnya. Ini kita sudah masuk ke dalam lebih lanjut lagi, yaitu masalah proses terjadinya hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah dan seterusnya. Alhamdulillah, insyaallah kajian kita tetap berlanjut hari Rabu, karena tadi dari PT SOA menginformasikan bahwa sekarang ada PPKM lagi. Ya, alhamdulillah, jadi saya ubah. Ini jatah PT SOA, saya janji nanti insyaallah ba'da lebaran kalau normal gitu, nggak ada ini lagi gangguan, insyaallah saya lanjutkan di PT SOA. Tapi sepanjang belum lanjut di sana berarti kita tetap di hari Rabu insyaallah ya. Tayyib. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.